Halo semuanya, selamat datang di channel gua. Dan di video kali ini gua pengen ngasih tips pada kalian bagaimana caranya membuat konten POV fotografi yang baik. Dan kalau kalian tahu, konten POV fotografi itu lagi nge-hype ya akhir-akhir ini. Mulai dari konten kreator wedding, street, sampai konten kreator abal-abal gitu ya. Banyak banget yang pengen pamer proses gimana mereka hunting. Apakah itu hunting wedding, hunting street, mulai yang pakai kamera Sony A6000 yang pemula sampai yang benar-benar profesional. Mereka tuh pamer sedikit ya bagaimana cara pengambilan gambar mereka. Tapi kalau gue lihat ada beberapa konten kreator yang benar-benar miss terhadap pengambilan gambar di action cam-nya. Menurut gue ada yang harus diperbaiki gitu. Dan video kali ini gue pengen ngasih tahu beberapa tips biar hasil POV fotografi kalian maksimal. Dan yang pertama, kalian harus setting kameranya terlebih dahulu. Dan pasti kamera yang digunakan adalah action cam. Dan action cam itu mempunyai beberapa settingan yang kompleks gitu ya, dan harus disetting sedemikian rupa agar kita tuh bisa ngasih gambarnya itu benar-benar sudut pandang mata kita. Dan ini biasanya yang gue pakai di action cam gue kalau lagi syuting street fotografi. Gua biasanya pakai resolusi 1080 alias Full HD di 60 frame per second. Kenapa? Karena 60 frame per second itu memberikan pergerakan yang benar-benar smooth. Dan kalau kalian mau, kalian juga bisa syuting di 4K atau enggak 2.7K. Dan selanjutnya untuk urusan lensa, biasanya gua memakai lensa yang ultra wide. Kalau di GoPro ini tuh bisa benar-benar ultra wide sampai 16 mm. Dan kalau kalian action cam Cina ya, misalkan hanya ada wide, kalian gunain aja lensa wide-nya. Dan jangan kalian pilih settingan lensa linear atau enggak narrow, karena itu sama aja untuk mempersempit sudut pandang kalian. Dan yang paling terpenting, kalian harus aktifkan stabilisasinya. Setting ke settingan yang paling atas. Kalau di GoPro di sini kan pakai hyper smooth. Gua biasanya setting ke boost. Kenapa? Karena agar misalkan kita gerak-gerak, si hasil footage-nya tuh, footage VOP-nya itu nggak ikutan gerak-gerak juga, alias lebih stabil. Dan yang kedua, kalian gunakanlah alat bantu buat penempatan kameranya. Otomatis konten POV itu, kalian itu sama aja menceritakan sudut pandang dari mata kalian. Maka dari itu, penempatan kamera harus diperhatikan banget. Dan penempatan kamera yang bagus itu adalah di sekitar sini, di bawah mulut sampai di atas dada, segini. Kalau di bawah perut itu namanya sudut pandang perut, dan kalau kalian di atas mata itu merupakan sudut pandang kepala jadinya, bukan sudut pandang mata kita. Maka dari itu penempatan kamera yang paling benar adalah di bawah mulut sampai di atas dada. Nah, dan selain itu kalian juga harus memakai aksesoris tambahan buat alat bantunya. Yang pertama, kalian bisa gunakan aksesoris dada atau chest mount. Ini gua punya salah satunya alatnya. Ini adalah aksesoris dada. Aksesoris dada itu biasanya digunakan buat bikin konten sepedahan, sport, atau enggak yang lain-lain. Motor-motoran juga bisa. Tapi buat kalian yang bikin konten POV fotografi, kalian usahain kalian nempatin si aksesoris dadanya itu benar-benar di atas dada. Kenapa? Soalnya biar kalian mendapatkan sudut pandang yang baik dan juga luas. Kalau kalian terlalu bawah, itu namanya sudut pandang perut. Dan kadang-kadang si kameranya itu harus benar-benar dikeatasin gitu ya. Jadi nggak terlalu cocok menurut gua kalau kalian penempatannya di bawah. Maka dari itu kalian harus agak tempatkan di atas. Dan yang kedua, aksesoris yang bisa kalian gunakan adalah head mount. Head mount ya Bang. Itu aksesoris buat kepala. Tapi kalau kalian gunain aksesoris kepala, otomatis sudut pandang kamera kalian itu bakal tinggi banget. Dan kalau kalian pakai aksesoris kepala, otomatis kalian harus menstabilkan si kepala kalian agar nggak gerak-gerak. Soalnya kalau aksesoris dada itu kan dia sifatnya itu bakal diem ya, paling ngikutin gerakan badan gitu, ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau kepala, kita tuh bisa geleng-geleng, bisa angguk-angguk, dan pergerakannya itu bisa 360 derajat kali ya.
Tapi nggak akan 360 derajat juga kali ya. Jadi sangat rawan banget buat ini goyang-goyang. Maka dari itu sangatlah harus diperhatikan. Misalkan kalian bikin konten POV fotografi, apalagi pakai head mount atau aksesoris kepala, kalian harus agak tenang gitu pas syutingnya. Misalkan diem gitu, agak diem kepalanya. Dan menurut gua kalau kalian pakai aksesoris tambahan kayak gua, aksesoris dada atau enggak aksesoris si kepala, menurut gua kalian mendingan pakai aksesoris si dada aja. Soalnya dia bakal memberikan footage yang stabil walau hasilnya agak sedikit turun gitu ke bawah. Tapi kalau kalian pengen perfect lagi, kalian harus menggunakan helm buat nempatin si GoPro kalian. Dan penempatan GoPro-nya itu lebih baik di depan mulut. Kenapa di depan mulut? Karena mulut merupakan salah satu titik atau posisi kamera itu yang bisa mencerminkan mata kita gitu. Jadi saat kita syuting, si mata kita itu nggak akan keganggu oleh kamera, dan kamera pun bisa merekam si gambar di depan dan juga suara audio dari mulut kita gitu. Dan ini merupakan salah satu aksesoris kepala yang bisa kalian gunakan buat nempatin kamera GoPro di depan mulut. Ini adalah helm. Tapi lucu juga sih kalau kalian bikin konten fotografi pakai helm. Itu tuh bakal aneh banget. Dan ini merupakan perbedaan dari ketiga sudut pandang, mulai dari dada, kepala, dan juga helm. Ini merupakan setting POV dari kepala. Kalau kepala tuh kita tuh harus stabil kayak gini saat motretnya. Kan kayak gini. Sip, sip, sip. Nah, habis itu kalau bikin POV pakai kepala, kalian nggak boleh ngangguk-ngangguk atau enggak geleng-geleng kayak gini, apalagi muter-muter. Jadi hasilnya itu bakal musingin buat penonton. Jadi harus diem, habis itu ratain, dan kepala kalian tuh harus ke depan biar si hasil dari GoPro-nya itu bagus. Dan kamera kalian harus agak atas sedikit. Nah, soalnya kalian tuh ngambil gambarnya tuh tinggi banget, beda sama yang dada gitu. Oke, lagi kita simulasiin. Dan ini adalah sudut pandang dada. Jadi kalau sudut pandang dada itu lebih mempertegas apa ya, bagian depan ini ya, depan dari si yang mau kita rekam. Jadi bener-bener luas banget gitu ya, tapi nggak seluas sudut pandang kepala. Dan kalau kalian lihat, tangan kita tuh bakal ngalangin pemandangan kalau pakai aksesoris dada. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Semangat buat kalian yang bikin konten POV fotografi.